وعلمنا من شيخنا بكل مجلس بسر النبي وبهذا النبي وبسر سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن جميع المسلمين والمسلمات. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه إلى يوم القيامة. أما بعد. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه وأسراره وخصوصياته وقرباته في الدين والدنيا والآخرة. وقال رضي الله عنه. Adapun sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam urutan yang ke-11 yaitu ialah sama. Allah Ta'ala bersifat sama artinya mendengar. Jadi kita berisi Tuhan sifatnya mendengar, maka mustahil Allah Ta'ala itu bersifat tuli, tiada mendengar. Karena sifat tuli itu sifat kekurangan. Mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kekurangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar dengan pendengarannya yang qadim, artinya sedia, kada ba'awal, dan tidak ada yang bisa menghalangi, merintangi akan pendengaran Allah. Jadi Allah Ta'ala itu mendengarnya senantiasa terus menerus, jelas tiada terhalang apa jua pun, baik itu suara ataupun yang bukan suara, baik itu yang terucap ataupun yang di dalam hati, yang nampak dan tersembunyi didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nampak di lidah kita didengar Allah, apa yang di hati kita tergeletek ini dan itu didengar oleh Allah Ta'ala. Maka jagalah lidah kita daripada kata-kata ucapan yang mendatangkan dosa. Karena setiap ucapan dan kata-kata itu ditulis oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada daripada ucapan kata-kata apapun yang keluar daripada lidah kita melainkan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Bila ucapan kata-kata kita itu adalah ibadah, contohnya membaca zikir la ilaha illallah, ditulis oleh malaikat akan apa yang kita baca daripada zikir itu. Misal lagi apa yang kita baca daripada tasbih, tahlil, salawat,
istighfar, Al-Quran, semua itu didengar oleh Allah dan ditulis, dicatat oleh malaikat yang ditugaskan Allah untuk mencatat kebaikan-kebajikan itu tadi. Dengan mudahnya seseorang mendapatkan tanaman surga, yaitu dengan sebab hanya membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sekali membaca itu maka serapun berisi pohon di dalam surga. Maka pohonnya di dalam surga ini buahnya rimbun, wa faqihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Buahnya kada bermusim, ada terus. Kalau di dunia ini akar pohon di bawah, dahannya ke atas. Kalau di surga itu dahannya ke bawah, akarnya tuh di atas, maka ada tahu kemana. Jadi sambil berabah aja memutik. Nah ini, itu misal contoh kalau yang dibaca subhanallah, tasbih, walhamdulillah, tahmid memuji Allah, wa la ilaha illallah, tahlil, Allahu akbar, takbir. Nah ini ditulis oleh malaikat Allah. Salawat yang kita baca ditulis oleh malaikat Allah. Nah ini. Tetapi waspadalah kita daripada ucapan dan kata-kata yang bisa menjadikan kita celaka di akhirat, masuk ke dalam api neraka. Misal contohnya kita menyebut kalimat kata-kata yang di situ menyebutkan akan kekurangan aib diri orang lain, yang disebut dengan ghibah. Maka ghibah itu termasuk daripada dosa nang berat, dosa nang besar. Kalau seandainya puasa tapi menyambat orang, menguya orang nang kada baik nang kada bagus, maka batal pahala puasanya. Sekalipun puasanya itu tetap sah, tetapi tidak mendapat nilai apa-apa. Ini misalnya ucapan kata-kata yang sifatnya fitnah kepada orang lain, merendahkan akan orang lain, menyumpahi akan orang lain. Ya. Jangankan menyumpahi hamba Allah umat Rasulullah, lawan binatang aja toh kita kada boleh menyumpahi. Orang sebab gara-gara menyumpahi binatang lipas, nah sebabnya. Padahalnya lipas tuh kada baik rupanya, modelnya, potongannya bau mahong. Akhirnya orang itu menderita sakit bakorengan nang kada ada obatnya kecuali dengan mengasayakan habu lipas di orangnya, di bagatalannya situ. Ini ya, karena ujar Nabi, wa hal yaqubbun nasa fin nari illa hasaidu alsinatihim, dan tidaklah menjadikan seseorang itu masuk ke dalam api neraka, terserungkam ke dalam api neraka, melainkan kebanyakannya daripada dosa di lidah, di ucapan yang diucapakannya itu. Nah, ini. Dusta, menipu orang, ya kan? Maadu penderan, maadu orang-orang, ya kan? Lalu orang berkelahi gara-gara ucapannya itu.
Gibah tadi, sumpah palsu umpamanya ucapannya itu. Nah, ini. Atau mencela tadi akan makhluk Allah. Nah, semua itu dengan jelas didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena kita berkeyakinan Allah taala itu Maha mendengar, maka sering-seringlah kita bermohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta keselamatan dunia akhirat, minta kebaikan, keberuntungan, keberkahan dunia akhirat. Nah itu. Minta peliharakan diri daripada mara bahaya, bala bencana. Mendoakan umat Rasulullah supaya diampuni dosa-dosa dan kesalahannya. Mintakan umat Rasulullah kepada Allah agar senantiasa dirahmati Allah, dilindungi Allah daripada musibah-musibah. Dan minta kepada agar umat Rasulullah SAW itu segala kejelekannya, keburukannya, aibnya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segala kekurangannya di dalam ilmu dan ibadahnya agar Allah Subhanahu wa taala menambalkan segala yang kurang itu tadi. Nah, sehingga doanya Allahumma gfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hanya dengan lidah mengucap doa itu tadi diulang-ulang 4 kali sesudah subuh, maka Allah menghimpunkan kita di dalam perhimpunan wali-walinya. Nah, ini. Itu salah satu nang ucapan membawa kita masuk ke dalam surga. Ahlul jannah kullu hayyinin layyinin sahlin. Ahli surga itu jar Nabi adalah setiap orang yang artinya lemah lembut. Kullu hayyinin layyinin sahlin, dan tidak mempersulit orang. Kada mengalih-alihkan orang, kada memberat-beratakan orang. Wah, ini kita kan rajin berurusan bina dinyanyukakan orang, bina dingalihkan orang. Itu nang menyanyukakan tuh ahli neraka dan ahli surga. Andaki duit kena hanyar hakun padanya itu begaji sudah, tahulah. Nenggasan melayani masyarakat tuh begaji sudahnya sebulan sekian. Ya toh memeras saja pulang non masyarakat misalnya luput bandar itu ngarannya salah bandar. Nah, jadi apa kita nang bisa lakukan untuk kebaikan umat Rasulullah, lakukanlah. Nah, ini memudahkan orang, meringankan orang, menyamani orang. Nah, ini Bapang Allah nang membalasnya. Apa balasannya? Ya surga tadi. Qaribin, dan ahli surga itu artinya apa? Nyaman diparaki. Ini ada juga diparaki pok menampar, ada juga orang paraki ini. Jangan diparaki dicangang aja. Lah pok aja jarna. Mencangi aja belum laki lagi. Nah, jadi kalau dalam sabda Nabi itu kan artinya ahli surga itu hayyinin layyinin, lemah lembut tutur kata dan sifatnya. Sahlin qaribin, artinya orang ini selalu memudahkan urusan orang dan nyaman diparaki, dikawani. Nah, itu bukan artinya ya tadi hingga hendak menjurus lawan kawan. Nah, ini lo parak hingga bunguli ke orang. Nah, lain ini matanya lain. Nah, ini dan ahli surga itu. Nah, jadi Allah Ta'ala bersifat sami'un, mendengar. Jadi berdoa kepada Allah dalam sujud terakhir, dalam hati kita berdoa, doa keselamatan dunia akhirat, minta jadiakan barataan bini kita, anak buah kita. Nah, barataan kuitan dan sanak barataan. Nah, ya kah
Muslimin muslimat dari umat Rasulullah dijadikan Allah sebagai hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya. Nah, jadi hidup jangan lepas daripada doa, nyatakan benar. Tengah malam berdoa, imbah tuntung sembahyang fardu berdoa. Nah, ini. Dan jangan merasa doa kita kada dikabulkan Allah, jangan beranggapan seperti itu. Doa itu sudah diterima, dikabulkan Allah, tapi belum sampai waktunya. Itu aja, waktunya belum sampai. Nah, sami'un. Nah, kita di sini bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang menjadikan pendengaran di diri kita. Tanpa Allah yang menjadikan pendengaran di diri kita, maka tulilah kita. Kalau tuli Allahu Akbar, jahil seumuran, tahulah. Kalau orang buta mata itu bisa aja harapan pacangan jadi orang alim berilmu. Banyak aja kalau orang buta tapi hafal Quran. Bahkan Habib Abdullah Haddad itu sendiri kadang melihat jadi wali Allah Ta'ala, bahkan membimbing kepada orang yang melihat kedua matanya. Mata buta tapi mata hati yang tajam. Tapi kalau sudah pendengaran ini ya berat tam sudah nih. Kayak apa hendak masuk ilmu kadang didengar. Suruh mengaji, suruh mau membaca, iringilah apa kayak apa hendak mengiringi kada mendengar. Alif beranai alif jurang. Beranai mau jus mereka ada dengaran aja. Alif ha. Alif ha. Ha aja sebutin hurufnya. Ba kada ada, ta ada, ja kada. Ha huruf ha aja datang. Ini kalau seandainya kita ini kada didengarkan Tuhan, berat nih. Berjualan kaulah berjualan mun kada mendengar. Kada kawa. Jangan kada mendengar. Bebaya mendengar gen ngalih benar. Mendengar aja tapi bebayanya tuli berat tapi tatulian gen sudah ngalih benar data. Ujar nang laki menyuruh nang bini umanya ulahakan kupi. Sekalinya timbul masuk ke kamar nang bini memacul tapi nah bahnya hendak nih ini kalau jana ya. Jarang laki kupi rupanya nah ngaran salah dengar tadi. Ya haji miji salah dengar ada kawai salah dengar. Ini ngalihnya. Jadi jangan laki pas bander nih nyaman pada kopi nih ini jangan laki sigar bujur kopi itu kan mata jangan kaget mata ini atas bawah jangan kaget nah ini artinya apa? Syukur Allah Ta'ala nah, mendengarkan kita. Nah. Jadi apa nang didengar nah hendaknya nang menjadi kebaikan bagi kita. Misal kita mendengar orang mengaji, fa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wansitu 'allakum turhamun. Bila orang mengaji dengarkan, maka nyau mendengarkan itu dapat pahala. Karena mendengarkan ini bagus. Baik ibadah dengarkan. Orang memaulidan, kita walaupun berdiam, ya kah? Berdiam aja misalnya juga kalau berdiam, mendengarkan orang membaca saya. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Mala al-Aqwan, Mala al-Aqwan. Dapat juga rahmat, walau mendengar aja. Mendengarkan orang yang baca manakib wali, inda dzikril aulia tanzil rahmat. Di ketika manakib orang wali itu dibaca, Allah menurunkan rahmat.
Karena jangan udhkuru mahasina mautakum, sebutkan dengan kebaikan orang-orang yang sudah wafat. Waqafu an masawim, tapi kalau nang kada baik jangan dikisahkan. Jadi mengisahkan nang baik ini sesuai dengan suruhan Nabi, perintah, ibadah. Nah, sehingga artinya Allah menurunkan rahmat bagi orang yang membaca manakib, bagi orang yang mendengarkan manakib itu, bagi orang yang dapat hadir aja situ, walaupun guring tetap dapat rahmat juga, ya kah? Nah, ini. Cuma kalau nang bangun tadi, tak banyak rahmatnya, ilmunya dapat, kanyangnya dapat. Kalau nang teguring nih ilmunya kalau dapat, tapi kanyang dapat juga, alhamdulillah juga kanyang barang. Nah ini ya, kalau orang mau makanan, nah, itu rahmatnya itu barang. Ya, walaupun guringnya jadi ini saja kan, orang baca manakib, alhamdulillah juga. Mau juga parak. Di Quran itu disebutkan oleh Allah. Nah, apa ujar Tuhan? Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Inna sam'a, kalimatnya sesungguhnya pendengaran, wal basara penglihatan, wal fu'ad hati, kullu ulaika semua itu mas'ula akan ditanyakan di akhirat. Artinya dimintai pertanggung jawaban kemana nyawa menggunakan telinga nyawa, apa nang nyawa dengar waktu di dunia. Nah, jangan kita mendengar orang nang ketujuh ma'adu memprovokasi. Nah ini, nang ketujuh memfitnah, jangan. Nah itu ya kah. Jadi apa yang didengar? Fainal mustami' syariqun liqaili. Orang mendengar itu berkaitan dengan orang yang berucap. Kalau orang berucap nang baik tadi, kita dapat juga pahalanya. Orang berucap kada baik, kita mendengarkan nang kada baik tadi, tempat juga dosanya. Nah itu. Nah ini pendengaran ya kah. Nah saking pentingnya pendengaran ya kah, maka ketika bayi dilahirkan, nah ini, maka disunatkan, diajanakan dan dikaumatakan di telinga kanan, telinga kiri, sebagaimana Rasul melakukan yang demikian itu kepada cucu beliau, yaitu Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain. Jadi waktu lahir Sayyidina Hasan Husain diajanakan oleh Rasulullah SAW di telinganya sebelah kanan. Ajan. Supaya apa? Awal-awal nang mengetuk akan pendengaran seseorang ini di ketika ia lahir ke dunia adalah takbir kepada Allah. Yang didengarnya adalah nama Allah. Ah, ini yang dimaksud bahwasanya tuntutlah ilmu mulai lahir sampai ke mati. Nang kaya apa nuntut ilmu mulai lahir? Iya, nang Tuhan yang ini mendengarkan kepada si anak nang lahir tadi akan ajan, disitulah ilmu nang masuk dulu. Nang direkam anak tuh nah kalimat takbir sudah, kalimat syahadat sudah, supaya hidupnya beriman. Hayya 'alas shalah, supaya penyembahyang, hayya 'alal falah, mudahan beruntung nya dunia akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar, mudahan di hatinya senantiasa Allah, lain nang lainnya la ilaha illallah. Bah tuntung ajan hanya la ilaha illallah, supaya akhir hidupnya la ilaha illallah. Itu maksudnya tah. Lahir ke dunia disambut Allahu Akbar, meninggalkan dunia diakhiri dengan la ilaha illallah. Selamat. Itu nang didengar. Nah jadi ujar orang tuha bahari bahwa pada dengarnya mata maksudnya nuntut ilmu sesuai jar Nabi juga. Kun aliman aw sami'an aw
fakun aliman aw muta'alliman aw sami'an aw muhibban, jadilah nya orang nang berilmu mengajari akan orang lain, atau orang nang belajar, atau orang nang mendengar. Nah ini dalilnya Allah Subhanahu wa taala bersifat mendengar, yaitu adalah wallahu sami'un alim. Allah Ta'ala itu yang bersifat mendengar dan yang bersifat mengetahui. Nah jadi zaman Rasulullah ada orang itu berdoa, ya Allah, ya Allah, kuriak. Lalu Nabi menagur orang tadi, jar Nabi kadusah kuriak. Kenapa gerang ikam itu berdoa meminta kepada Allah yang maha mendengar tiada tuli, meminta kepada Allah yang dekat tiada jauh. Karena Allah Ta'ala tadi mendengar jelas saja, nang diucapkan dalam hati nampak didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada terhalang, tiada terdinding. Nah kemudian maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia takut berkata yang haram, sebab karena Tuhannya itu amat mendengar akan segala perkataannya juga adanya. Nah jadi intinya itu menjaga lidah, karena apa yang diucapkan ini didengar oleh Allah. Dan geretek hati lagi, yang menggeretek nang kada bagus itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, geretek nang kada bagus tadi. Berikutnya yang ke-12, Allah Ta'ala bersifat dengan basar. Artinya basar yaitu Allah bersifat melihat. Mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan yang buta, karena buta itu sifat kekurangan, adapun melihat itu sifat kesempurnaan. Allah Ta'ala melihat bukan dengan alat sebagaimana makhluk yaitu kita. Melihatnya kita dengan alat yaitu adanya mata yang dijadikan Allah. Allah Ta'ala tidak demikian melihatnya. Melihatnya Allah Ta'ala qadim, sedia, kada bawal, kada dijadikan, kada bepermulaan, dan tidak ada akhir bagi melihatnya Allah. Artinya kada akan pernah hancur dan sirna melihatnya Allah itu kada mau. Kalau pandang kayak orang kita makhluk adalah bakaur timbul bisa buta kada kayak itu. Dan apa yang dilihat Allah Ta'ala ini nampak dan jelas, tiada terhalang, tiada sembunyi. Dimanapun kita begana, dimanapun kita berada, apabila aja, saat apa aja, di tengah orang banyak soronganan, di padang kadep, di padang tarang, jelas dilihat Allah Ta'ala tanpa terkecuali. Samut nang berjalan di atas batu yang hitam di malam yang gelap, samud yang berwarna hitam, jelas dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan keberadaan samud itu tadi. Nah kita di sini bersyukur kepada Allah nang melihatkan akan kedua belah mata kita. Tapi tidak cukup hanya sekedar mata kita nang di luar ini aja melihat, maka hendaklah juga kita berusaha berupaya agar mata hati kita juga pun bisa melihat. Jalannya macam apa? Yaitu dengan ilmu yang dituntut, mengetahui halal dan haram dan syubhat. Nah ini, jadi dengan halal dan haram itu, kalau mata melihat duit, jaka bahasa kita mata nyata hijau, melihat duit kan nyata hijau mata. Nah nyata maulah melihat ini artinya kada tertarik, jadi melihat duit nyata sudah duit. Kaulah mendustakan mun nyata atau melihat duit itu padahal kan deduitan.
Atau lain duit kada kawa kalau kada kawa. Ada apa yang dilihat mata pak sudah duit mesti duit yang dilihat. Tapi karena ada ilmu, di ketika melihat itu duit, nafsu ada, kehendak ambil. Ini misalnya ambil. Tapi karena sudah artinya kita ini diisi dengan ilmu, mengetahui perintah Allah, larangan Allah, mengetahui halal dan haram. Ini duit tapi duit nang haram, ini duit nang subhat nang meragukan. Lalu hati melihat ini haram jadi hati. Nah itu contoh misalnya orang tuh melihat dengan mata hati, yaitu dengan cahaya ilmunya. Ini apabila senantiasa dituruti ilmu ini, senantiasa artinya diikuti, karena ilmu ini adalah imam, maka nantinya satu saat akan sampai dasar bujur melihat hakikat nang kada baik nang kada bagus itu tadi. Umpamanya Allah melihatkan barang nang haram itu adalah darah dan nanah misalnya. Jadi karena hatinya tarang, jadinya melihat mata hati lagi, mata luarnya melihat cuma mata batinnya memandang kepada isi. Kalau mata luarnya memandang kepada zahir, melihat duitnya sudah. Tapi kalau mata hati batin melihat kepada batinnya. Nah batinnya ini haram. Haram itu apa? Bara api. Siapa hendak mengambil, mata hati sudah melihat bara api. Jadi seakan-akan ini adalah benda nang kemasannya bagus, tapi isinya membahayakan, bom sekalinya meledak ini. Nah itulah orang contoh misalnya melihat dengan mata hati, dengan ilmu. Orang nang kada tahu ini wadai nyaman benar. Wadai bingka, wadai agar-agar pecah diilat. Ya kabingka ini macam-macam, wadai nyaman, esnior nyaman. Surungi orang nang kada tahu sebenarnya dikiranya esnior wara pasti memakan. Nih apalagi wadai dikiranya wadai wara pasti memakan. Tapi orang namanya nyaksiakan bahwasanya wadai itu telah dicampuri orang racun. Es tadi dicampuri orang racun biar dipaksa kada akun minum. Padahal nyaman. Kenapa? Ini beracun daulah. Karenanya tahu beracun. Nah karena hatinya sudah tahu ilmunya ini haram, dipaksa makan itu. Kenapa gerang? Tahu pengharam nih bara neraka. Nah itu misalnya. Ini orang nang artinya memandang dengan mata hati memandang dengan ilmu. Nah sampai melihat kepada hakikat diri manusia, ada nang dilihat kayak macan, ada nang kayak babi, ada kayak anjing. Nah itu karena mata hati yang tadi bersih, lalu dibukakan Allah Ta'ala nang melihat hakikat segala sesuatu tadi. Nah cuma ini bagi orang yang sudah sampai kepada makom ini, maka ia senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah menutupkan untuk memandang seperti itu. Jadi kalau orang tuh diberi Tuhan kasab hisi namanya, melihat hakikat diri manusia ini ada yang kayak iblis lah betanduk umpamanya, betaring lah umpamanya aja misalnya lah. Ini perumpamaan kayak babi lah dilihat. Kenapa? Karena memang sifatnya ini sifat babi. Babi kada tahu gombili orang, songkalnya berit. Kada tahu batas tanah orang, ranjahnya terus babi. Ini perumpamaan manusia yang artinya kada tahu nang di bulit kepala. Mana bulit mana kepala? Mana halaman kada tahu, ranjah terus. Inilah perumpamaan babi. Kenapa melihat ini anjing? Inilah perumpamaan permisalan sifat anjing nang rakus dan serakah. Kada pernah merasa cukup dan kada pernah merasa puas. Kayak itu ditampayakan Allah, dilihatkan Allah. Setelah artinya orang itu hatinya memandang dengan ilmu. Nah sampainya kepada hakikatnya itu. Nah, tapi orang wali ini tetap berlindung kepada Allah daripada melihat nang kacam itu. Kenapa sekarang?
kalau kada kawa pulang menjaga hati, lalu terpandang buruk terus lawan hamba Allah, terpandang buruk terus lawan umat Rasulullah. Berdoa pulang, Allahumma surna bisitrikal jamil, ya Allah tutupilah kami dengan tutupanmu yang baik. Artinya jangan lagi ya Allah ulun terlihat nangkar bagusnya. Nah itu kalau kepada hamba Allah, kepada umat Rasulullah, supaya memandang orang ini bagus saja, baik saja kayak itu. Nah jadi kalau sudah memandang orang itu baik saja, bagus saja, lalu di hati itu sifat marahmati, maras kasihani nang kaya para Rasulullah. Nah itulah. Jadi ilmu ini nang misi hati. Nah, al ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ilmu itu seakan-akan pelita, ilmu itu seakan-akan lampu, ilmu itu seakan-akan cahaya yang memberikan petunjuk kepada orang yang bertakwa. Nah ilmu, karena ilmu nih tadi kita di akhirat yang membimbing kita cahaya tadi. Nuruhum yas'a baina aydihim, bahwa cahaya mereka berjalan di hadapan mereka. Memimpinlah menuju surga, cahaya tadi. Nah, menjadi kayak peringatan rajin kalau jika seandainya terjadi lampu di dalam kabin pesawat padam, maka ikutilah lampu di bawah, karena akan menggiring Anda untuk menuju keluar dari pesawat ini. Wah, kalau itu pengumuman, ya lebih ke bubut pesawat, jangan aja jadi di bawah itu lampu aja dia itu menggiring punya lampu aja, itu menyala aja otomatis. Ini lampu kita harus ada di hati, pelita harus ada, lantara harus ada untuk menuju surga, selamat daripada api neraka. Oleh karena itu menjahil kita daripada ilmu, kada bakalan selamat hidup dunia akhirat. Ini pentingnya ilmu. Nah, ya kan. Nang disampaikan oleh Rasulullah, nang diajarkan oleh baginda Rasul, itu ilmu. Nang diwariskan Nabi ilmu. Al-anbiya lam yurisu dinar wal innama warasul ilma. Nabi-nabi Rasul-Rasul kada meninggali harta, nang ditinggalkan ilmu. Maka barang siapa mengambil warisan ilmu, berarti ia telah mendapatkan bahagian yang sempurna. Nah ini. Itu nak kena di akhirat orang nang kada menunaikan mengeluarkan zakat harta yang wajib terhadap dirinya, maka harta itu dijadikan Allah dalam kubur menjadi ular nang melilitnya. Di akhirat karena di hari kiamat di dalam neraka dijadikan karena harta itu sebagai lempengan besi digusukakan di belakang orang nang kada membayar zakat tadi. Itu hakikatnya. Jadi karena ilmu sudah ada, kedua ini hartanya jangan jadi musuh. Ini hartanya jangan mencelakakan kita. Nah ujar Tuhan dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta yang kalian miliki dan anak buah kalian itu menjadi bahaya. Bahaya mungkin bisa menggunakan, mungkin bisa memengikuti pistol, mungkin bisa mengikuti, bisa tertembak seorang. Samurai bisa mengikuti, anak menimpas seorang, tertimpas seorang. Nah, karena itu harus ada ilmunya mengikuti dunia. Kalau tahu mengikuti dunia nih, harona celaka kita. Nah, ini kalau tahu mengikuti dunia, jangan mengikuti bujur. Berzakat kada, bersedekah kada, beri makan orang kada, apa kada. Nah, ini kada bisa mengikuti dunia. Lalu ini dunia ini jadi celaka, hartanya jadi senjata makan amat. Senjata makan makan diri seorang juga ini makannya kan. Ya kah? Anak maluka wa anakan suka, ujar ular tadi berucap jar Nabi kepada aku ya harta ikam, ya kah? Aku ya nang ikam simpan kalau ikam sedekahkan dia nih. Nah itu tuh. Nah jadi ilmu kita ini harus tahu. Nah ini kalau bisa mengikuti dunia ini celaka kita. Jangankan itu ya, menyetir kendaraan ini kada bisa ya kalau teranjah cabur. Menyetir mobil kada bisa terujuk terumpak kan. Nah itu bahaya kalau bisa menyetir ya kalau jadi ada ilmu, kalau ada ilmunya jadi bahaya kita ini. Kendaraan kada
nggak bisa. Ini bacaan celaka kita abah. Enggak ada kita malampak kurang, kita dirampak orang celaka jadinya kita. Tapi kalau ada ilmunya jadi manfaat nyaman, jalan nang jauh tempat sampai kendaraan. Nah begitu dengan harta orang masuk surga, dengan harta bisa masuk neraka. Tergantung mengikutinya kemana. Nah itu aja bisakah kadakah kita ini. Nah ini. Nah artinya kita melihat dengan mata hati. Nah, dengan ilmu. Nah, ini. Walaupun dunianya menggiurkan karena ajaran Nabi apa? Ad-dunya hulwatun hadirah. Dunia itu kalau dipandang zahir itu adalah manis, segar, menyegarkan, hijau. Wah ini. Maka itu ujar artinya Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Ad-dunya zahiruha ghirrah wa batinuha ibrah. Dunia ini kalau kita memandang zahirnya kita akan terjebak, tertipu. Tapi kalau memandang batinnya waspada. Ini bisa menjadikan celaka, lalu hati-hati kita. Contoh dalam Quran itu Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Musa untuk melempar tongkatnya. Alqima fi yaminika ya Musa. Hai Musa, lemparkanlah tongkat yang ada di tangan kananmu itu. Falqasah fa idza hiya hayyatun tas'a. Dilempar Nabi Musa tongkat tadi, akhirnya tongkat itu berubah menjadi ular yang besar. Dan Musa pada ketika itu menghindar dan menjauh meninggalkan. Kenapa ular membahayakan? Jadi di hadis Nabi itu ada man qatala hayatan faka'annama qatala musyrikan halal dam. Barang siapa membunuh ular, jadi Nabi itu sama dengan membunuh orang yang musyrik yang halal darahnya untuk dibunuh. Waman qatala hayyah falahu sab'u hasanat. Barang siapa membunuh ular itu akan mendapatkan 7 kebaikan. Ini tercatat dalam hadis Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Barang siapa membunuh cacak falahu hasanah, itu mendapat 1 kebaikan. Di hadis Muslim rasanya membunuh cacak itu mendapat 100 kebaikan, tapi sekali mati. Oleh karena itu cacak tuh kalau kita mati buntutnya masih bergerak, gugur. Jar guru kubahari melajari hadis itu namanya artinya mengurangi pahala ikam. Bilanya 100 bergerak, buntut sekali 99, 2 kali 98. Maka itu mati itu pak langsung sekaligus, jangan mati tanggung-tanggung. Jadi binatang itu ada memang harus disuruh dibunuh oleh Rasulullah SAW. Di antaranya ular, cacak, membahayakan dah, membahayakan. Nang kada boleh dibunuh itu samut itu ya kah? Di antaranya tah. Nah ini ya kah? Apa tadi kisahnya? Nabi Musa adalah tongkat berubah jadi ular. Nah, buka kalau. Nah maksudnya apa? Itu tongkat diumpamakan adalah dunia. Dunia itu sebenarnya membahayakan, tapi karena tahu dipegang, padahal membahayakan nih. Imbas sudah tahu itu ular, ya kah? Jadi Allah Taala khudha, ambillah Musa itu ular tadi kacak, mari kacak karena Tuhan menyuruh, wane berubah jadi tongkat pulang. Maksud Allah Taala apa? Hai Musa itu hati-hati di tangan ikam tuh, dunia itu sebenarnya itu beracun, bisa mencelakakan ikam, ya kah? Karena ikam sudah tahu. Ambillah Musa lagi, tapi ikuti aja lah. Nah itu jadi pegang aja tongkat tadi. Wah, itu isyarat petunjuk dari Allah. Ya kan? Dalam tafsir orang-orang sufi, artinya orang ahli tasawuf seperti itu memahami daripada hakikat daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan Allah Ta'ala menakuni Musa, apa di tangan ikam tuh? Di tangan lu ini tongkat. Nah, kenapa tongkat? Nyaman betongkat nih. Hendak memburu napa ngarannya, memburu kambing, atau kau biha ulun kawa berdiri bepingkut bersandar nyaman, wasubiha ala ghanami ulun kawa artinya apa? Memburu anu napa kambing nalun gembala ini. Waliya fiha ma'aribu ukhra, banyak kayak keperluan yang lain-lain. Nah maksudnya di situ Nabi Musa berpegang kepada tongkat
Sedangkan kita ini suruh berpegang kepada Allah, bukan berpegang kepada tongkat. Maksudnya tongkatnya sini berpegang dunia kan pingkuti saya masih tagur Tuhan. Pada tongkat wara aja nih ada hikmahnya. Kenapa kamu pingkut non tongkat kada pingkut non aku? Kenapa kamu pegang tongkat pangkat non aku? Hati deh. Ada tagur Tuhan, lapas tongkat tu saya. Hanya berubah jadi ular. Tahu lah ikam Musa. Mun ikam tetap bawa dunia sampai ke mati. Rasa ampun ikam, celaka ikam. Ular tadi bang. Nah itu jadi orang pemalar, engken, pelit, inya merasa harta itu ampuninya. Ngalih nggak salah harta ampun seorang, rasa lapah. Dan pada Tuhan itu tahu aja sudah kita ini lemah, kada kawan yang melapas dunia itu sepenuhnya. Lalu jar Tuhan apa di Quran itu? Wa anfiqu mimma razaqnakum, sedekahkanlah sebagian aja daripada rezeki yang ku anugerahkan. Sedekahkan sebagian banyak kah sebagian kecil bukan sebagian banyak. Zakat harta itu 2,5% aja. Kalau bisa 100 juta itu zakatnya cuma 2.500.000. Cuma itu. Sebagian besar kan sebagian kecil tuh. Sebagian kecil. Bukan sebagian besar. Kalau sebagian besar nah bisa di 100 juta, berzakat 60 juta. Nah, itu sebagian besar. Lebih separuh. Ini sebab 2,5% aja, 2.500.000 aja. Ada orang ini berpikir, nang kayak koron berpikir. Karena kebanyak hartanya, banyak juga zakatnya. Berpikir rasa banyak nang dikeluarkan, kade ingat nang tak tinggal nang tak sisa, itu nang jadi pisit tangan. Ini aja. Kada diganti-ganti matanya, masjid tuh lampu pajah sudah diganti-ganti aja. Ini alhamdulillah betarang lah. Nah, ini alhamdulillah kita kan juga tarang nih kan, tarang. Nama kadap tuh di rumah aja matanya nyamannya. Masjid kita betarang nih mana. Jadi masjid di situ artinya kada tapi ada nang hakon menyumbang orang nang di kompleks itu, di barak situ. Tapi vendor pianya di masjid. Atur ini atur itu duitnya ada keluar. Matur aja. Matur itu bisa aja juga. Anakan gin matur. Duitnya ada keluar juga vendor aja matanya. Banyak lah kayak itu tahu lah. Nah, pianya menagur ini nagur itu. Matur ini matur itu duitnya ada keluar kayak itu aja sudah. Pindah ada pindah pianya pindah matu atur kayak itu. Pian berapa buat toh itu aja. Apa? Wow. Ya jadi ada kayak itu orang enggak? Nah Allah basirun bima ta'malun, dan Allah Ta'ala itu maha melihat dan apapun gawian kita. Apa yang digawi aja dilihat Allah Ta'ala. Nah jadi Allah Ta'ala yang jadi saksi pertama bagi setiap amal perbuatan kita. Kedua Rasulullah yang menyaksikan amal perbuatan kita. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah ikam, maka Allah akan menyaksikan melihat amal ikam, Rasulnya pun melihat juga. Maka itu Nabi itu akan senang dan gembira jika melihat gawian umat sirin baik. Sedih Rasulullah itu kalau melihat gawian umat itu kada baik. Jadi jagur sekumpul bahari perhatikan gawian ikam itu menyedihkan Rasulullah. Kamu bahagiakan Rasulullah kita menyakiti kuitan aja kan durhaka sudah, pacaran tahalang masuk surga, apalagi menyakiti perasaan hati Rasulullah SAW. Nah ini yang jarang sampai terpikirkan sampai ke sana. Itu kalau orang wali itu sampai ke situ pemikirannya, karena amal kita disaksikan oleh Rasul. Jangan kan Rasul, orang wali aja pun tahu. Wah ini baratnya kita. Jadi sampai ada karamat seseorang wali Allah Ta'ala itu disebut
ahlun nisabah. Orang ini akan tahu nasabnya orang ini siapa. Ya kah? Hatal hayawan sampai binatang tahu. Ini binatangnya asalnya siapa. Tahu. Itu ada orang ahlun nisabah, orang ahli nasab. Tahu. Nah, sampai kayak itu tahunya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu orang wali aja hanya. Nah, kalau Rasul lebih lagi. Nah, ini. Sampai orang tuh pernah melangi orang wali. Jadi jadi orang wali itu bupender, mbah sudah sampai orang tadi rombongan. Kodo sembahyang di sini. Kodo sembahyang. Jadi jangan orang nang datang nih rasa kata dia meninggalkan sembahyang, Bang. Kodo sini 3 hari. Kenapa guru? Karena ikam jisidin mandi junub kada liput itu aja tah. Ikam kan 3 hari nang lalu junub bahadas besar mandi junub kalau ikam subuh tuh. Nah kada liput ikam mandi itu ada bagian anggota tubuh ikam nang kada kena banyu. Oleh karena itu ikam wajib mengqadha semua ikam 3 hari. Karena 3 hari kada sah, karena sebab mandi junub ikam kada sah. Sampai kayak itu orang wali itu tahu. Orang wali jangan. Belum artinya Rasulullah. Nya model kayaknya orang wali itu bila hendak membuka memori kita nih tak kawa. Mulai kayak kita di HP kalau mat bilanya kita pindah kada jelas diperbesar. Oh anu nih jarna nah kawa kala. Nah makanya orang wali itu dibuka sidin diri rahasia diri kita. Kawan buka saya bari pandang saya tahu sudah sih. Mereka yang kau memperbesar isi kejadian di diri kita tuh tahu. Nah itulah. Itu karamah ngarannya. Nah itu baru wali, apalagi Rasulullah. Nah jadi itulah yang bisa disampaikan yang dibacakan pada malam hari ini. Ampun maaf, minta halal, minta ridha, dan dunia akhirat mudah-mudahan kita selamat beratan, dikabulkan segala hajat, dimudahkan segala urusan. Mati biman husnul khatimah ala hadhihi al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أبغي فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله وسيدنا محمد رسول الله لا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم وصل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله بحمده 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على روح سيدنا محمد وعلى جسم أسد ولا قبل بالقرآن وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم اجعل واغسل وضوء وقرأناه وأمناه وصليناه وسبحناه وما عمل خلق هذا المجلس وحديثا واصل ورحمة الناس ورغدا شاملا وصدقة متقبلا نقدم ذلك ونل حضرة حب وشبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى آبائه وأخوانه أنبياء ومرسلين صلوات الله وسلم عليهم أجمعين ثم إلى رواه كل والصحابة والقراء والتابعين والتابع التابعين وتابع سنة يوم الدين ثم إلى أرواح المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمهندسين والقراء والمفسرين وسادة صوفية المحققين وجعل القول أجمع سماء المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا معلمنا وشيخنا وأساتذتنا بالدين ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعماتنا وخالاتنا وللدولة علينا الله اجعل فداءهم من النار ويكنهم من النار وجاتنهم من النار وشراءنهم من النار وعتقنهم من النار برحمة حسنا وبر يا رب العالمين واجعل مولد يتنابوا بهم رحمة ومغفرة وارحمهم وعافهم وعافهم وجعل الجنة مسواهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انزل رحمته والبركة والسكينة والسرور والنور على أهل القبور والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل الله في قلوبنا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم الحمد لله.